Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Teguh Nugroho. Di sini saya akan membawakan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Landasan Hukum Pidana dan Perdata dalam UPK, dosen pengampu Maya Melita MPD. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anggita Fitriana, Renata Asya, Ridwan Setiawan, Sinta Nola, Sally Revina, dan saya sendiri Yoga Teguh Nugroho. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini materi pertama yaitu pengertian landasan hukum dalam UPK yang akan dibacakan oleh Anggita Fitriana. Yuk simak bareng-bareng. Landasan hukum pidana dan perdata dalam UPK. Pengertian dari landasan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Indonesia adalah negara hukum dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yaitu terkandung arti bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima dan segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. Setiap individu, manusia, tidak dapat melakukan sesuatu yang diinginkannya. Hanya dalam perseorangan, masyarakat Indonesia tidak akan pernah lepas dengan kebutuhan sehari-harinya dalam contoh jual beli. Sifat ini memerlukan hukum yang dapat mengatur interaksi antar penjual dan pembeli. Tentu saja tidak terlepas dari adanya perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencoba mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan rambu-rambu berupa hak dan kewajiban antara konsumen dan pembeli. Termasuk di dalamnya bagaimana yang dikehendaki dalam aturan tentang perlindungan konsumen atau UUPK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Definisi perlindungan konsumen yang dipaparkan pada pasal 1 angka 1 sudah cukup jelas. Kalimat yang memaparkan seluruh upaya yang memiliki nilai perlindungan untuk kepastian hukum diharapkan dengan kalimat pada klausul 1 angka 1 jelaskan dapat menjadi sebuah pegangan konsumen untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan dari pihak pelaku usaha maupun konsumen sendiri. Keamanan, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum merupakan asas-asas manfaat yang terdapat dalam pembahasan perlindungan konsumen. Seluruh negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menganggap perlindungan terhadap konsumen sangat penting. Oleh karena itu, dalam putusan Sidang Umum PBB ke-106 pada tanggal 9 April 1985 dikeluarkan resolusi PBB tentang perlindungan konsumen nomor 39 per 248. Dalam resolusi tersebut ditegaskan 6 kepentingan konsumen, yaitu perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen, tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak, pendidikan konsumen, tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif, kebebasan membentuk organisasi konsumen, dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan dengan kepentingan konsumen. Yaitu landasan hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana kita ketahui bahwa dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan
menjelaskan bahwa tuntutan terhadap pelaku usaha dan pengurusnya diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua terdapat dalam pasal 62, di mana pasal 62 ini jika melakukan pelanggaran maka dipidana. Jika dilakukan pelanggaran pada pasal 11, 12, 13, 14, 16 dan 17 maka diancam pidana maksimal 2 tahun penjara, kemudian dikenakan denda maksimal Rp500.000. Kemudian yang terakhir ada pasal 63, di mana pasal ini dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku usaha dan pengurusnya terhadap konsumen yang dapat melukai konsumen seperti sakit, cacat, ataupun sampai meninggal dunia maka diberlakukan pasal 62 ayat 3. Sekian, terima kasih. 3. Landasan hukum perdata dalam UU PK. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata, yakni dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas, yakni hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, serta peraturan perundang-undangan nasional yang tergolong dalam hukum privat. KUH Perdata walaupun tidak secara khusus menyebutkan istilah konsumen, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengatur masalah hubungan antara pelaku usaha. KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang berarti siapapun boleh membuat segala perjanjian yang memperjanjian apa saja selama memenuhi syarat yang ditentukan pasal 1320. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat umum yang berlaku bagi segala perjanjian, baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Isi pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Renata Syafitria. Slide berikutnya yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, percakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, dapat juga terjadi kemungkinan ada unsur melawan hukum. Maka konsumen dapat menuntut berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Di dalam lingkungan ahli hukum, pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salahnya menertibkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Dan selanjutnya, pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadi suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat. Yang kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Dan yang terakhir, adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen dan menciptakan kaidah hukum konsumen dalam berbagai aturan perundang-undangan yang dipakai di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen UU PK mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan juga untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Oke, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.